Halo semuanya, perkenalkan, saya Getin Rosalia Faureza dan teman saya Ayu Aprilia Maharadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis SWOT. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu analisis SWOT, apakah teman-teman sudah mengetahui tentang SWOT? Baiklah, kalau begitu kita langsung ke pembahasannya. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tertentu. SWOT terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah strength atau analisis kekuatan, yang kedua weakness atau analisis kelemahan, yang ketiga opportunity atau analisis peluang, dan yang keempat ada threat atau analisis ancaman. Selanjutnya adalah tujuan dari SWOT sendiri. SWOT bertujuan untuk memberikan pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan analisis SWOT nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik segi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang. Faktor eksternal dan faktor internal SWOT. Faktor internal yang pertama adalah kekuatan atau strength. Sebuah kekuatan perusahaan adalah sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan competitive advantage. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness, adalah sesuatu penyebab perusahaan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Dalam beberapa kasus, kelemahan bagi satu perusahaan mungkin merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, peluang atau opportunity. Analisis lingkungan eksternal dapat membuahkan peluang baru bagi sebuah perusahaan untuk meraih keuntungan dan pertumbuhan. Yang kedua adalah ancaman atau threat. Perubahan dalam lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan ancaman bagi perusahaan. Kemudian adalah contoh analisis dari SWOT. Di sini saya sudah menyiapkan satu contoh usaha analisis SWOT, yaitu adalah seblak. Seblak sendiri merupakan makanan khas Sunda yang berasal dari daerah Parahyangan dengan cita rasa gurih dan pedas. Seblak umumnya terbuat dari kerupuk yang dimasak bersama topping pendamping lainnya. Analisis SWOT usaha seblak. Pasti di dalam suatu usaha memiliki beberapa analisis, di antaranya strength atau kekuatan. Yang pertama adalah bahan yang mudah dicari. Bahan baku utama seblak adalah kerupuk, yang mana kerupuk merupakan bahan baku yang mudah ditemukan dan digemari oleh banyak kalangan. Yang kedua, banyak berbagai varian. Banyaknya varian inovasi seblak sebagai daya tarik untuk menarik minat dan juga penjualan seblak di masyarakat. Yang ketiga adalah harga terjangkau. Dengan harga yang terjangkau, maka masyarakat akan tertarik untuk membeli, ditambah lagi dengan kualitas dari bahan itu sendiri. Yang keempat adalah penyajian yang sederhana. Dalam penyajiannya, seblak umumnya tersederhana yang tidak memerlukan banyak kondimen topping tambahan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Harga bahan baku yang tidak menentu. Dengan memperhitungkan bahan baku yang digunakan, maka penjual tidak dapat memprediksi harga bahan baku di pasar dan dapat sewaktu-waktu bisa mengalami kenaikan. Yang kedua adalah potensi kejenuhan pasar. Pasar makanan pedas, termasuk seblak, memiliki potensi kejenuhan. Untuk mengatasi hal ini, inovasi dan peningkatan kualitas produk dapat menjadi strategi yang sangatlah penting. Selanjutnya adalah bumbu-bumbu cepat basi. Bumbu seblak terbuat dari bahan yang mudah basi, seperti bawang putih, kencur, yang dihaluskan, dan jika tidak segera digunakan, maka bahan tersebut akan cepat basi. Selanjutnya adalah keterbatasan tempat. Tempat sebagai penentu dari sebuah usaha. Jika tempat usaha memiliki lahan yang luas, maka pelanggan merasa nyaman dan betah untuk berada di toko usaha tersebut. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. 1. Disukai oleh semua kalangan masyarakat. Seblak di zaman sekarang cenderung disukai oleh semua orang yang menyukai cita rasa gurih dan pedas. Rasa makanan yang pedas memiliki daya tarik yang tersendiri bagi masyarakat pencinta pedas. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang pertama,
persaingan yang ketat. Semakin banyaknya usaha seblak yang muncul di masyarakat menjadi ancaman serta tantangan bagi para pengusaha. Yang kedua adalah perubahan tren makanan. Maraknya variasi tren makanan yang bermunculan menjadi ancaman bagi pengusaha terhadap usaha yang sedang dijalaninya. Yang ketiga adalah perubahan bahan baku yang tidak konsisten. Banyak para pengusaha seblak yang berinovasi menciptakan berbagai bahan baku terbaru yang dapat menarik minat masyarakat. Yang keempat adalah perubahan harga bahan baku. Harga yang ada di pasaran tidak menentu dan sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah strategi untuk para pengusaha. Yang pertama adalah dengan menjaga kualitas rasa. Yang kedua adalah dengan menetapkan harga. Selanjutnya adalah menciptakan SDM yang optimal serta menjaga kualitas tampilan. Sekian dan terima kasih.